Di bawah 1 miliar yang driving quality-nya itu paling bagus yang pernah gue coba. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif ya. Kali ini kita pinjem dari Honda Perkasa Klaten ya, Honda CR-V generasi terbaru atau generasi ke-7 yang punya dua pilihan mesin, yaitu mesin hybrid dan varian RS 1500 cc turbo. Tapi yang kita pinjam tentu saja yang RS dong, yang hybrid. Dan kalian udah tahu ya, mobil ini harganya berapa? 800 juta. Jadi ini adalah CR-V yang paling mahal yang pernah ada di Indonesia. 800 juta loh, beneran. 800 juta tuh nambah dikit dapat Palisade. Santa Fe masih di bawahnya ya. Nggak tahu ya kalau misalkan video ini tayang Santa Fe baru udah keluar ya. Kayaknya Santa Fe baru harganya di atas ini. Dan mobil ini juga untuk yang versi hybridnya dia cuma 5 seater. Jadi nggak ada bangku baris belakangnya. Yang 7 seater masih ada, tapi itu khusus yang 1500 cc turbo karena di belakangnya ada baterainya. Dan secara desain ya, dia sekarang lebih kotak-kotak dibanding dulu yang bulat-bulat ya. Nah, bisa dilihat nih, tajam-tajam di bagian sininya. Grillnya ini lebih maju dibandingkan dengan lampunya ya. Sama sekilas, tau gak? Kalau dari jauh, gua ngeliat di spion gitu ya. Kalau lampunya nyala, grillnya hitam ya. Ini kebetulan warnanya hitam aja, agak-agak mirip sama CX-5 nggak sih? Logonya ini gede banget, mungkin ini logo Honda tergede yang pernah gue lihat ya. Tapi gede ini karena di balik ini ada radar. Jadi dia punya Honda Sensing. Kalau misalkan BR-V, HR-V sama Honda City Hatchback itu kan sensingnya itu pakai kamera doang gitu. Nggak terlalu akurat. Yang ini lebih akurat karena dia pakai radar di bagian depannya ya. Ya kalau desain dibandingkan dengan yang lama, gue lebih suka yang baru ya. Terlihat lebih sporty, lebih landai, lebih lebar. Dan warna hitam ini jadi lebih ganteng sih. Sama yang gue suka tuh bentuk patahan-patahannya itu lebih berotot gitu, lebih muscular. Sama peleknya gede ini, 19 inci. Dan bannya pakai Michelin bawaan dari sananya. Bener kan dari sananya nih, Michelin loh. Dapat dari sananya. Tumben, ya kan? Ke samping, seperti ini dia di sisi belakangnya. Dan bagian belakangnya, logo H-nya ada biru-birunya ya. Masih mirip sama CR-V yang lama. Terus kalau kita buka, nah terus untuk bagasinya ya, dia lebih gede dibandingkan dengan yang CR-V turbo yang kita kenal. Karena dia nggak ada bagasi, nggak ada kursi belakangnya. Terus karena dia punya baterai, jadi pas dibuka bagian sini ya, ini cuma gini doang gitu. Ada tempat penyimpanan gede. Terus ini ada buat ini ya, nambel ban, karena dia sekarang sudah nggak ada ban serep lagi. Jadi belakang itu benar-benar dikasih buat baterai aja. Tapi sayangnya seperti hal yang kita tahu ya, Honda tidak dikasih separasi belakang. Jadi ya agak sedikit pelit sih memang. Dan mobil ini impor dari Thailand sama Malaysia, gue lupa. Soalnya CR-V yang generasi ke-7 ini itu udah nggak dirakit lagi di Indonesia. Dimana yang turbo itu sebelumnya dirakit. Nah sekarang diimpor dari Thailand atau Malaysia, karena di Malaysia dirakit juga. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Aduh, adem. Panas banget di luar hari ini ya. Oke. Dan bisa kita lihat interiornya itu mirip sekali dengan Honda Civic Turbo ya, Honda Civic yang generasi sekarang. Bisa dilihat ya, dari mulai desain AC-nya yang ada honeycomb gini dari ujung ke ujung. Tombol-tombolnya juga mirip. Ininya juga AC-nya juga sama, setir sama, terus juga speedometer sama, head unit pun sama. Jadi Honda masih salam satu dashboard ya kan. Tapi salam satu dashboardnya menurut gue ini hal yang bagus. Kenapa? Karena dashboardnya memang berkualitas. Beda sama kayak Honda Brio dipakai sama BR-V Mobilio, itu kan memang dashboardnya kurang ya. Kalau ini emang desainnya bagus, bahan-bahannya bagus, banyak empuk-empuknya gitu. Jadi ketika dashboardnya sama, ketika gue biasa bawa Civic Type R kemarin ya, ke Honda CR-V ini rasa premiumnya juga masih ada meskipun dia sama ya. 800 juta, interior kayak gini menurut gue oke. Yang kurang oke menurut gue cuma bahan-bahan yang ada di bagian door trim ya. Jadi dia ada bahan kulitnya di sini, tapi kulitnya rasanya nggak terlalu wah ya. Kalau untuk kulit tengahnya ini menurut gue udah oke. Cuma untuk kulit pinggirnya di bagian sini harusnya bisa lebih bagus lagi. Kemudian untuk door trimnya, dia desainnya beda sama Civic ya. Di atas sini juga ada ambient slide-nya. Dan gue suka sih brush metal ini bagus ya dibanding kayu-kayu gitu. Kesannya tuh pas sama mobil yang kelihatan modern. Ya, tapi sisanya semuanya sama kayak Honda Civic. Dan kalau kita mau mundur, lihat, nggak ada kamera 360, dia kamera mundur biasa aja. Dan kualitasnya agak sedih ya, kualitasnya hehehe, ya seperti itulah.
Begitu pula dengan Honda Land Watch-nya. Jadi kalau kita pencet Honda Land Watch-nya, gambarnya juga iya begitulah. Maksudnya 800 juta gue berharap lebih sih. Tapi untuk head unitnya, ini kurang lebih sama seperti Honda yang di internasional. Mirip-mirip lah. Menu-menunya, setting-settingannya itu sama dengan Honda Civic atau Honda Civic Type R yang pernah kita coba ya. Terus ke bagian atas, dia warna hitam, plafonnya tidak ada lampu. Nggak ada lampu dong di sini beneran. Seharusnya dengan harga 800 juta kita dapat kamera 360, terus dapat lampu di bagian sini, ya elektrokromatik itu udah oke sih. Sebenarnya kamera mundur pun juga nggak apa-apa, cuma kualitasnya ditingkatkan aja sih kalau menurut gua ya. Terus kasnya Honda ya, Honda Civic generasi ke-10 gue suka banget karena posisi duduknya enak, gitu, kursinya enak, setirnya juga dipegang enak, apalagi yang Type R dikasih bludru ya, bagian sininya itu enak banget ya. Dan ketika kita duduk di Honda CR-V, itu rasa-rasanya tuh masih sama, masih mirip, jadi gue nggak ada komplain dan kebayang sih ini mobil dipakai buat jarak jauh pasti enak. Nah, ke belakang, di sini kita dapat legroom yang besar, headroom yang besar, ada lampu 2 di sini. Ini lampunya sama kayak CR-V ya, jadi dia touch sensitif gitu ya. Ini lagi door-nya nyala. Kita matiin dulu. Oke. Kalau nyalain kita cukup disentuh saja. Jadi kayak Honda HR-V kurang lebih lah. Tuh. Nggak perlu ditekan, disentuh saja. Keren. Dan untuk mobil sebesar ini panoramic sunroofnya menurut gua agak kecil ya. Jadi nggak terlalu sampai lebar, samping kanan kiri itu masih ada space. Sama dia nggak sampai belakang banget, cuma sampai sini aja. Jadi kayaknya panoramic sunroofnya masih sama kayak Honda HR-V Prestige yang generasi sebelum ini deh. Kan dia kecil ya. Yang dipakai di Wuling Bingo gue itu sama tuh. Harusnya dia bisa dibikin lebih gede lagi. Sama dia belakang dapat AC, ada USB Type-C 2 biji di belakang sini, dan kursinya lebar sih. Jadi kalau buat duduk bertiga itu pasti nyaman. Dan sekarang kita ke depan aja langsung kita cobain jalan-jalan. Dan seperti yang gue bayangkan ya, ini mobil ride quality-nya tuh mirip kayak Honda Civic terbaru yang gue suka banget. Suspensinya nyaman, handlingnya bagus ya, terutama ini setirnya enak sih, enak banget ya. Terus juga sasisnya dibikin lebih stiff, dan kalau di jalan tol dia pasti ketahuan lah gimana rasanya. Jadi kalau kalian senang mengemudi naik mobil ini, gue yakin lu bisa tersenyum lah ya, karena sasis terbarunya ini itu bagus sekali ya. Dibandingkan dengan yang lama, yang ini lebih fun to drive ya kan. Dan kenyamanan juga nggak berkurang gitu dibandingkan dengan CR-V yang lama. Jadi kalau misalkan kalian naik CR-V lama ke CR-V baru, pas kalian bawa, itu baru terasa upgrade-nya. Honda tuh emang bener-bener nge-tuning sasis mobilnya itu dengan bagus ya. Mulai dari setirnya, remnya juga rasanya enak gitu ya. Tuningan transmisinya pun juga enak, jadi kalau kita pakai pedal shifternya itu rasanya natural banget gitu. Padahal dia mobil hybrid. Kalau dibandingin sama yang sama-sama hybrid, ada pedal shifternya bisa jadi manual, mungkin suara kaosnya jelek banget. Kecil lagi. Mungkin dibanding Innova Zenix hybrid ya, wah ini hybrid yang lebih refine dari segi fun to drive-nya, dari segi transmisi, pedal shiftingnya, terus juga handlingnya. Ya, Innova Zenix nggak jelek, tapi ini way much better. Kita ngerem pun juga predictable, remnya empuk. Wah ini dipakainya tuh bener-bener kalau kita nyetir sendiri itu enak. Cuma memang ada beberapa minus ya, kayak misalkan suara kolong mesinnya itu masih berasa ya. Suara kolong bannya itu juga masih berasa gitu. Jadi kalau kita lagi jalan seperti ini nih ya, masih ada suara serok gitu tuh, masih suara ban itu masih kedengeran. Padahal dia bannya itu pakai Michelin yang gue bilang tadi, tapi Latitude ya, bukan yang versi yang primacy yang kedap suara, bukan. Jadi suara kolongnya itu dibandingkan dengan CR-V generasi lama itu ciri khasnya masih ada, tapi udah lebih kedap. Kebayang nggak kalau dia pakai ban yang biasa? Dan suara mesinnya pun juga masih ada ya. Jadi kalau kita ubah-ubah model di sini sebelah kiri ya, nggak ada tombol backnya loh ini. Kalau nggak salah di Civic tuh ada backnya deh. Kok ini nggak ada ya? Oh dia cuma ada power dari 25, 50, 75, 100 ya. Dan kalau kita lepas gas dia ngecas yang hijau di bawah situ. Kalau kita gas, suara mesinnya masih berasa.
Ya, jadi sebenarnya suara mesinnya, suara kolongnya, suara luar emang mobil ini nggak kedap-kedap amat, masih ada rasa Hondanya. Tapi kalau dibanding dengan CR-V yang lama, ini sudah lebih kedap ya. Untuk mesinnya sendiri, 0 ke 100-nya itu kemarin gue lihat punya mobil itu sekitar 9,3 detik ya. Kalau dari gue sebenarnya itu angka yang sangat cukup sekali. Dan responsivitasnya pun juga bagus ya. Benar-benar what you push is what you get ya. Jadi rasanya tuh kayak ada mobil listriknya, tapi dia masih ada shifting giginya sebagaimana mobil pakai transmisi biasa. Padahal dia CVT. Jadi kalau misalkan kita langsung gas nih ya, dia tuh nggak ada rasa turun giginya dulu, langsung tes. Tapi nggak seberapa. Baru ketika mesinnya kick in, ya, tuh ganti gigi dulu. Tapi ganti giginya nggak kerasa sama sekali, halus, cuma suara mesinnya aja. Udah 120. Dan dia juga ada head-up display-nya di bagian atas. Head-up display-nya bagus ya. Layarnya jelas dan informasinya juga menurut gua jelas ya. Jadi refinement yang paling berasa di CR-V terbaru ini sih menurut gua suspensinya ya. Dia tuh punya Honda Sensing yang menurut gua kelasnya itu udah sama kayak Smart Sense-nya Hyundai. Dan di atasnya si ini ya, Toyota Safety Sense yang ada di Innova Zenix ya. Karena dia kalau misalkan ada mobil dari sebelah kanan gitu ya, kadang-kadang tuh kalau Toyota Safety Sense tuh suka ngerem sendiri padahal mobilnya sebelah kanan bukan di jalur kita. Nah yang ini tuh lebih bagus gitu. Dan ketika depan ada mobil masuk tadi motong tuh mobil videografer kita, dia tuh ngeremnya juga halus. Dan ketika kita butuh tenaga lebih, kita naikin ya, kita ambil kanan ya, kosong. Nah dia naikin tenaganya juga halus. Mesinnya pun juga nggak ngegerung. Honda Sensing-nya ini menurut gua lebih bagus dibandingkan dengan HR-V atau sejenisnya. Ya karena tenaga mesinnya juga lebih gede ya. Jadi dia tuh benar-benar smooth dan bagus gitu. Terus juga mobil ini dia punya kaca yang gede-gede, pilarnya kecil. Jadi kalau kita mau ngeliat sekeliling tuh enak tuh sampai ke belakang. Even kaca tengahnya itu gua ngerasa lebih gede dibandingkan dengan model yang lama ya. Tuh. Depan ada truk. Dia ngeremnya pun juga terasa menurut gua masih halus ya. Jadi kalau kita nyetir itu rasanya kayak di ini tau gak? Kayak di Subaru Forester gitu dibandingkan dengan sebuah Honda CR-V. Kayak shoulder line-nya di bagian sini tuh pendek gitu ya. Atapnya dibikin lebih tinggi, kacanya jadi lebar gitu. Enak gitu ngelihatnya sekeliling. Dan kalau kita agak kenceng dikit gitu ya, suara anginnya dari luar itu masih agak berasa. Kayaknya Honda tuh emang nggak pengen bikin mobil tuh yang kedap-kedap banget ya. Menurut gua untuk mobil 800 juta ini sih peredaman kabinnya agak sedikit kurang ya. Karena harganya segitu. Tapi dibandingkan dengan Honda CR-V yang lama, ini sudah improve. Terutama di bagian kolongnya. Nah, gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bahan bakar mobil ini itu kurang lebih sama kayak Innova Zenix ya. Yang namanya 2000 cc, hybrid, bodinya gede. Ya jangan berharap dia bakal punya konsumsi BBM yang kayak Toyota Prius atau Toyota Yaris Cross yang gampang buat dapat 1:20. Ini buat dapat 1:20 tuh masih bisa, masih mudah. Tapi kalau udah pakai buat di dalam kota, kena macetan, ya paling sekitar 1:15, 1:16 sama kayak Zenix tipe Q lah, atau Zenix tipe V yang hybrid. Tapi secara kenyamanan, driving quality-nya, ini adalah mobil hybrid di bawah 1 miliar yang driving quality-nya itu paling bagus yang pernah gue coba. Jadi setelah kita nyobain Honda CR-V generasi terbaru, memang sasisnya ini dia lebih advance ya. Mesin hybridnya itu super irit. Jadi kalau dibandingkan dengan model sebelumnya, ya dia mengalami perubahan yang signifikan. Nah, cuman dengan harga 800 juta rupiah, menurut kalian worth it nggak sih buat dibeli? Coba komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.